Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Mukuramin, adalah Kepala UPTD SD Negeri 261 Sengkan, Kabupaten Wajo. Kekerasan di satuan pendidikan yang harus kita ketahui, perundungan masih berpotensi dialami oleh anak-anak di satuan pendidikan atau di sekolah. Saya sebagai Kepala UPTD SDN Negeri 261 Sengkan ini berupaya untuk mencegah terjadinya perundungan tersebut. Nah, perundungan ini biasanya terjadi di sekolah akibat beberapa hal: menyakiti sesama, mengejek, mengucilkan temannya, menyebarkan aib, merendahkan orang lain secara terus-menerus, juga termasuk kekerasan karena menyakiti sesama. Nah, tidak hanya tentang kekerasan fisik, tapi banyak dampak buruk perundungan. Salah satunya adalah membuat luka psikologis yang berkepanjangan dan tidak pada anak yang boleh mengalami perundungan tersebut. Nah, karakteristik perundungan yang harus kita ketahui pertama adalah dilakukan dengan tujuan merendahkan, kedua dilakukan oleh orang yang merasa lebih berkuasa, dan ketiga dilakukan oleh secara berulang. Inilah perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Nah, kita harus selalu menjaga dan mencegahnya. Nah, harus waspada pada beberapa kesalahpahaman ini. Perundungan yang harus dihindari selain perundungan kekerasan lain yang masih sering terjadi di lingkungan satuan pendidikan adalah kekerasan seksual. Siapapun bisa menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak-anak. Dari orang yang tidak dikenal atau justru orang terdekat kita, kekerasan seksual mesti kita berantas dari lingkungan pendidikan. Karena semua orang berhak untuk bisa belajar dengan aman dan nyaman. Merdeka dari ancaman kekerasan, salah satu cara untuk mencegah kekerasan seksual adalah memberikan pendidikan seksualitas pada anak sesuai dengan tahapan usia, termasuk tentang bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Kita harus memberantas perundungan dengan kekerasan seksual dari lingkungan pendidikan demi memenuhi hak anak-anak kita untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Sekolah adalah tempat di mana anak-anak bertemu dengan teman-teman yang berbeda dengannya, seperti bermainan kesayangan, gaya rambut, warna kulit, sampai beda suku dan agama. Dengan keberagaman yang ada di sekolah, anak berhak mendapatkan tempat aman dalam mengakses pendidikan tanpa diskriminasi dan intoleransi. Mari ajarkan anak untuk bisa berteman dengan siapa saja. Latih mereka untuk melihat perbedaan sebagai kebaikan dan peluang untuk bekerja sama agar anak dapat berkembang dengan optimal. Sukses berkolaborasi dan mencintai keragaman. Sebagai orang tua dan guru, kita semua harus berpartisipasi aktif dan bekerja sama dalam menghapus perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di lingkungan satuan pendidikan. Bersama guru, perlu mengajarkan anak dalam mengenali dan mencegah. Salah satu kami tempuh dalam hal mengatasi perundungan di sekolah kami adalah ketika ada kondisi anak biasanya di dalam kelas, yaitu sering anak laki-laki itu menjahili anak perempuan. Nah, kami di sini ini mengatasinya dengan mengadakan coaching kepada anak-anak untuk menyadari setiap tindakan yang dilakukan dan menyadari bahwa perlakuan yang dilakukan ini adalah tidak baik dan tidak benar. Tadi aku saya lihat kalian berdua tadi ada kejadian yang gelap, ya. Itu anakku kalau tidak pernah kelas ya boleh begitu ya. Nah sekarang tadi anak-anak tadi ngapain selama itu? Ya.
Nah, jangan dulu ya. Mengapa kamu melakukan itu? Apakah kamu tahu dalam mengganggu temannya, aura, pemancingannya, itu bisa mengeluarkan kata-kata kotor. Dan ada juga, kalau kamu tahu itu merupakan masalah. Ya baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian. Sama-sama ya, berpikir sama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu lakukan pasti punya alasan kan? Nah, sekarang pertama kita berdua. Ayo perlahan-lahan. Ya. Nah, sekarang Aura, silakan kamu bercerita tadi. Tadinya saya gagal Bu, saya juga lupa belajar mengajar, padahal saya sama dari Oh gitu. Nah, apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor tadi solusinya? Tidak Bu, saya keceplosan karena saya sedang emosi. Sedang emosi. Apa kamu tahu kalau mengeluarkan kata-kata kotor itu tidak hanya didengar oleh manusia dan tidak disenangi oleh manusia, tapi kamu tahu tidak, ini juga bermasalah. Kita Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita membenci juga. Baik, Bapak tak ingin terus mengungkit kesalahanmu. Kamu sudah tahu kalau kamu salah, bukan? Nah, sekarang Bapak ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Sama-sama berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Apa yang kita percaya, yang mana Aura belum tunjukkan kira-kira? Kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya Bu. Kita tidak boleh berkata-kata di dalam kelas. Kita harus bersikap baik kepada semua orang. Nah, kamu sangat mengingat baik kesempatan ini dan keyakinan kelas kita. Apa saya dengan mengeluarkan kata kotor tadi depan guru, kamu nanti tidak menghormati orang lain? Tidak Bu. Ya, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya memberikan maaf Bu, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Oke, pegang janjimu ya. Ya Bu. Nah, sekarang Bapak akan memaafkan kalian, mohon jangan diulang lagi kejadian yang seperti tadi ya. Ya Bu. Oke, sekarang silakan kembali pulang ke rumah. Selain itu, kami juga mensosialisasikan kepada rekan-rekan guru di sekolah serta teman sejawat untuk memahami tentang betapa pentingnya menjaga dan melindungi anak-anak dari kekerasan seksual serta perundungan. Dan kami juga memberikan pemahaman kepada orang tua untuk selalu menjaga anaknya di luar lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggreni, salah satu guru di UPTD SD Negeri 261 Singkat. Pada kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana mengenalkan kepada anak-anak tentang pendidikan seksualitas. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pendidikan seksualitas. Pendidikan seksualitas itu yaitu mengenalkan kepada anak-anak kita agar mengetahui dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan jenis kelaminnya. Dan kita harus memberikan pengertian dan pengetahuan anak-anak menjaga dirinya di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Dan pertama, mengenalkan kepada anak-anak bahwa dirinya sangat berharga dan memberikan informasi kepada anak-anak bahwa ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh dan tidak boleh diperlihatkan. Itu ada 4 bagian tubuh yang tidak harus dijaga dan tidak boleh diperlihatkan atau disentuh orang lain. Yang pertama, bagian bibir. Yang kedua, bagian dada. Yang ketiga, bagian depan reproduksi dan bagian belakang.
keempat tadi itu harus dijaga dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain atau disentuh. Jadi kepada informasi ini kita berikan kepada anak-anak kita dan memberikan beberapa lagu-lagu yang bisa mengenal dan memberikan pengetahuan melalui lagu yang diberikan di dalam kelas. Jadi dalam pendidikan seksualitas ini kita harus memberikan pengertian kepada anak-anak, memilah kepada anak-anak, memberikan pengetahuan sesuai dengan jenis kelaminnya. Penerapannya di dalam kelas itu contohnya teman sebangkunya itu sesuai perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, di mana ada juga di dalam diterapkan diperlihatkan di saat ke WC. Ada WC pria dan WC wanita. Dan kami memberikan informasi kepada anak-anak mengenai informasi tentang menonton TV, di mana semua yang diperlihatkan di TV tidak semua anak-anak boleh melihatnya. Kita harus memberitahu informasi film-film apa yang boleh dia tonton dan tidak ditonton, dan kita memberikan informasi kepada orang tua murid biar dia menjaga anak-anaknya di rumah. Di saat memegang handphone atau gadget di dalam rumahnya, kita tidak boleh membiarkannya menonton sendiri. Kita harus menjaganya atau memantaunya dari jauh bahwa apa yang dia download dan apa yang dia tonton di saat dia menggunakan handphonenya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak, gimana tadi pekerjaan kelompoknya sudah selesai? Sudah. Siapa yang sudah selesai? Oke, silakan ya Radit, mari ke depan presentasikan tadi jawabannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-temanku. Pagi. Jangan lupa tersenyum ya. Iya. Nama saya Hairullah Suciara Aditya, biasa dipanggil Radit. Asal dari kelompok 2. Jadi di sini satu botol sama dengan 8 butir kelereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Hairullah Suciara Aditya, biasa dipanggil Radit. Saya berasal dari sekolah UPTD SD Negeri SDN 261 Sienkang. Saya sangat bersyukur sekali bisa sekolah di sini karena guru-gurunya mengajarkan dengan cara yang menyenangkan. Guru-gurunya juga menyenangkan. Guru-guru kami di sini selalu ajak untuk menyanyi atau bermain sambil belajar agar kami tidak bosan. Di sekolah kami juga kita diajarkan untuk menjaga akhlak. Seperti di sekolah kami ini juga kita selalu diajarkan untuk selalu menjaga teman-teman perempuan agar tidak mendapatkan kekerasan seksual. Di sekolah kami ini juga dilarang untuk membawa handphone untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual di sosial media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekerasan agar anak tidak menjadi pelaku maupun korban, maka kita harus selalu menjaga lingkungan sekolah kita. Makanya perlu kita menindaklanjuti laporan kekerasan ini di lingkungan satuan pendidikan. Makanya kami dari sekolah itu selalu bekerja sama dengan pihak Polres maupun pihak kelurahan untuk menjaga kemungkinan hal-hal yang terjadi di sekolah kami. Karena perlindungan ini kami butuhkan agar dapat tetap mendapatkan pendidikan dan mendapatkan yang pendidikannya optimal, segera lapor jika melihat atau mengalami kekerasan seksual di sekolah kami. Mari wujudkan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan agar kita merdeka, beragam, setara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.